Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kita untuk mata pelajaran sejarah. Semoga kalian semuanya selalu dalam kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar tentang peradaban India kuno. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, mungkin kalian lihat dulu dari tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama membuktikan bahwa peradaban Sungai Indus itu memiliki pencapaian teknologi tata kota yang sangat baik. Nah, apakah seperti itu? Gitu ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan argumen berkaitan dengan runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus. Baik, kita mulai yang pertama. Bicara tentang peradaban kuno India atau India kuno, yang perlu kalian ketahui bahwa ada dua peradaban yang ada di sana, yaitu peradaban Sungai Indus dan peradaban Sungai Gangga. Dua peradaban inilah yang mewarnai peradaban di India kuno. Nah, mungkin ini sedikit gambaran bagaimana dua peradaban yang tadi saya sebutkan, yaitu peradaban lembah Sungai Indus, yang di sana muncul satu kebudayaan yang luar biasa, yaitu kota Mohenjo-daro, dan kebudayaan lembah Sungai Gangga. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Indus, mungkin ini bisa kalian lihat posisinya atau letak dari peradaban Sungai Indus. Kalau kita bicara tentang letak peradaban Sungai Indus, ya, atau yang kita sebut dengan Sungai Sindhu, ya, ini berada di wilayah Pakistan, ya. Nah, Sungai Indus ini memang memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Sungai Indus ini mengalir, ya, melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di daerah tersebut menjadi subur, ya, sungai yang kemudian nanti bermuara di Laut Arab. Nah, pendukung dari kebudayaan lembah Sungai Indus ini adalah suku bangsa Dravida yang dianggap sebagai suku asli orang India, ya, yang memiliki ciri-ciri gitu ya. Kalau kita lihat di wajah yang gambar ini, maka memang di situ disebutkan cirinya memang orang yang berkulit hitam. Kemudian rambutnya keriting, ya, hidung pesek. Nah, sisa-sisa dari bangsa Dravida ini nanti ya masih kita temukan di dataran tinggi Deccan di India Selatan. Pemerintahan dari lembah kebudayaan atau peradaban lembah Sungai Indus ini memang kita nanti di sana sudah mengenal kerajaan, ya, ataupun satu sosok raja yang disebut dengan Chandragupta Maurya dan Asoka. Walaupun nanti ini memang juga masih berlanjut, ya, pada masa kebudayaan lembah Sungai Indus. Di sistem kepercayaan dari peradaban lembah Sungai Indus, ya, mereka mengenal dewa yang apa yang disebut dengan dewa utama yang disembah oleh masyarakat lembah Sungai Indus, ya, sebagai Dewi Ibu, ya. Hal itu dapat diketahui dengan ditemukannya, ya, patung Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat gitu, ya. Dewi Ibu bagi mereka merupakan perwujudan dari Dewi kesuburan, ya. Penyembahan terhadap Dewi Ibu ini dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat lembah Sungai Indus yang bersifat agraris. Akhir dari peradaban Sungai Indus, ya, itu mengalami keruntuhan, ya, pada tahun 1500 sebelum Masehi, yang keruntuhannya ini disebabkan adanya banjir Sungai Indus dan adanya serangan dari bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah, dan nanti bangsa Arya inilah yang berkuasa, ya, dengan membangun satu peradaban baru, yaitu peradaban Sungai Gangga. Nah,
Suku bangsa Dravida yang tadi sebagai pendukung peradaban lembah Sungai Indus ini kemudian terdesak ke daerah dataran tinggi Deccan, ya, yang memang keadaannya ya kurang subur gitu ya. Sedangkan bangsa Arya ini menjadi penghuni baru lembah Sungai Indus. Berikutnya yang kedua yaitu kebudayaan Sungai Gangga. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa kita gambarkan bagaimana posisi letak lembah Sungai Gangga. Nah, kepercayaan dari orang Arya ini memang mensucikan Sungai Gangga, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan upacara mereka sering lakukan di Sungai Gangga. Berikutnya, eh, dari pendukung kebudayaan lembah Sungai Gangga ini adalah tadi yang disebut dengan suku bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah, yang di awal kedatangannya bisa mendesak orang-orang suku bangsa Dravida ke daerah lembah Dekan itu ya. Dan bicara tentang kehidupan masyarakat lembah Sungai Gangga, maka kita mengenal ya agama Hindu ini yang pertama, dan kemudian nanti berkembang yaitu agama Buddha. Di pemerintahannya ya nanti juga yang muncul di sana ya menjadi apa istilahnya dua kerajaan, yaitu kerajaan Gupta dan kerajaan Harsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi